Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Andini Nabila, Salva Amarta, Hafiz Maulana, Anissa Nurul, dan Hana Nafisa. Kali ini kami akan membahas tentang penanganan ikan lele. Ikan lele merupakan ikan yang hidup di air tawar. Ikan ini mempunyai ciri khas dengan tubuhnya yang licin, agak pipih memanjang, serta memiliki sejenis kumis yang panjang mencuat dari sekitar bagian mulutnya. Ikan ini sebenarnya terdiri atas berbagai spesies. Ikan lele biasanya banyak dijual di pasaran dalam keadaan segar, baik dalam kondisi masih hidup ataupun yang sudah mati. Ikan segar memiliki kelemahan, yaitu mudah mengalami kerusakan atau kemunduran mutu. Proses kemunduran mutu ikan akan terus berlangsung jika tidak dihambat. Kecepatan proses tersebut sangat dipengaruhi oleh banyak hal, baik faktor internal yang lebih banyak berkaitan dengan sifat ikan itu sendiri, maupun eksternal yang berkaitan dengan lingkungan dan perlakuan manusia. Penanganan yang baik adalah menggunakan sistem rantai dingin. Pengujian yang dilakukan terhadap sampel ikan lele antara lain perlakuan disiangi dan tidak disiangi. Pengujian sederhana yang dapat dilakukan ialah pengujian sensori, berupa pengujian organoleptik pada fase pre-rigor, rigor, dan post-rigor. Selain itu, kesegaran ikan bisa diketahui melalui uji TVB. Prinsip pengujian TVB yaitu dengan menguapkan senyawa yang terbentuk dari penguraian asam amino ketika ikan mulai mengalami kemunduran mutu. Selanjutnya, uji total mikroba atau uji TPC. Uji TPC dilakukan untuk mengetahui jumlah total bakteri pada sampel. Produk ikan segar, batas jumlah total bakteri yang diperoleh adalah 5 kali 10 pangkat 5 koloni per gram. Hasil pengujian organoleptik. Pada grafik hasil menunjukkan bahwa nilai organoleptik ikan lele semakin menurun dengan semakin lamanya waktu penyimpanan. Proses perubahan pada ikan setelah mati terjadi karena aktivitas enzim dan mikroorganisme. Kedua hal itu menyebabkan tingkat kesegaran ikan menurun. Penurunan tingkat kesegaran ikan ini terlihat dengan adanya perubahan kimia, fisik, dan organoleptik pada ikan. Cepat atau lambatnya kemunduran mutu ikan dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor internal yang berkaitan dengan ikan itu sendiri dan eksternal yang berkaitan dengan lingkungan dan penanganan. Hasil pengujian TVB. Uji TVB dilakukan pada ikan lele yang berada pada fase pre-rigor, rigor mortis, dan post-rigor untuk mengetahui perbedaan tingkat kesegaran pada masing-masing fase. Pada grafik hasil pengujian TVB menunjukkan bahwa pada fase pre-rigor, nilai TVB yang dihasilkan adalah 14,18 N per 100 gram. Hal ini menunjukkan bahwa ikan lele pada fase pre-rigor masih dalam keadaan segar. Fase rigor mortis, nilai TVB sebesar 16,8 dan 20,6 mg N per 100 gram, yang menunjukkan bahwa ikan lele dalam keadaan kurang segar tapi masih dapat dikonsumsi. Hasil pengujian TVB ikan lele menunjukkan pada fase post-rigor, nilai TVB meningkat tajam sebesar 655,2 dan 739,2 mg N per 100 gram, lebih tinggi dari nilai TVB pada fase pre-rigor dan rigor mortis. Hal ini terjadi karena semakin lama penyimpanan, maka nilai TVB ikan akan semakin meningkat. Akibat adanya degradasi enzim-enzim dalam tubuh ikan menghasilkan senyawa-senyawa sederhana yang merupakan komponen-komponen penyusun senyawa base volatil. Peningkatan nilai TVB selama penyimpanan akibat degradasi protein dan derivatnya menghasilkan sejumlah basa yang mudah menguap seperti amoniak, histamin, H2S, trimetalamine yang berbau busuk. Proses penyimpanan dalam suhu chilling dapat menghambat proses kemunduran mutu ikan dibandingkan penyimpanan dalam suhu ruang. Nilai TVB pada penyimpanan suhu chilling lebih rendah dibandingkan penyimpanan suhu lingkungan. Semakin rendah suhu yang digunakan dalam penyimpanan, pertumbuhan bakteri, kegiatan enzimatis, dan peningkatan nilai TVB berjalan lambat. Perlakuan penyiangan dan tanpa penyiangan memberikan pengaruh terhadap nilai TVB ikan lele. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai TVB yang lebih rendah pada ikan lele yang disiangi. Hal ini terjadi karena isi perut pada ikan lele dengan perlakuan disiangi dihilangkan.
Isi perut merupakan sumber bakteri yang mampu menguraikan protein menjadi asam amino. Sebagian besar, senyawa-senyawa yang bersifat volatil dihasilkan oleh aktivitas bakteri yang berpusat pada isi perut ikan. Hasil pengujian TPC. Uji TPC telah dilakukan pada ikan lele yang berada pada fase pre-rigor, rigor mortis, dan post-rigor untuk mengetahui perbedaan tingkat kesegaran pada masing-masing fase. Pada grafik hasil pengujian TPC menunjukkan pada fase pre-rigor, nilai log TPC sebesar 4,97 yang sama artinya dengan nilai TPC sebesar 0,95 dikali 10 pangkat 5 koloni per gram. Hal ini menunjukkan bahwa ikan lele masih dalam keadaan segar, sesuai dengan standar nasional Indonesia yang menyebutkan bahwa daging ikan lele dikatakan layak dikonsumsi menurut SNI nomor 01 2729/1992 apabila jumlah bakterinya kurang dari 5 kali 10 pangkat 5 koloni per gram. Pada fase rigor mortis, nilai log TPC meningkat menjadi 6,87 dan 7,34 yang sama, artinya dengan nilai TPC sebesar 74,5 kali 10 pangkat 5 dan 21,9 kali 10 pangkat 5 koloni per gram, yang menunjukkan bahwa ikan lele sudah tidak layak dikonsumsi. Fase post-rigor dengan nilai log TPC sebesar 6,55 dan 6,74, yang sama artinya dengan nilai TPC sebesar 36 kali 10 pangkat 5 dan 55 kali 10 pangkat 5 koloni per gram. Hal ini dikarenakan jumlah bakteri akan meningkat seiring dengan bertambahnya lama penyimpanan. Pada fase post-rigor, nilai TPC yang diperoleh lebih rendah daripada fase post-rigor. Hal tersebut terjadi kemungkinan dikarenakan adanya kontaminasi pada saat pengujian. Jika dikaitkan dengan hasil uji organoleptik yang telah dilakukan, dapat dilihat adanya perbedaan yang signifikan antara kondisi ikan lele pada fase rigor mortis dan post-rigor, di mana pada fase post-rigor, ikan lele telah mengalami kemunduran mutu dengan nilai organoleptik sebesar 3,47, sedangkan pada fase rigor mortis nilai organoleptiknya sebesar 7,5 lebih tinggi daripada fase post-rigor. Aktivitas bakteri dapat menyebabkan berbagai perubahan biokimiawi dan fisikawi yang pada akhirnya menjurus pada kerusakan secara menyeluruh sehingga menurunkan nilai organoleptik pada ikan. Pada perlakuan tidak disiangi, diperoleh nilai TPC yang lebih tinggi. Hasil ini diduga dipengaruhi oleh jeroan perut ikan. Pada jeroan perut ikan, terdapat kelompok bakteri yang memiliki kemampuan untuk tetap hidup di suhu rendah, seperti psikotrof. Selain itu, suhu penyimpanan yang rendah tidak mampu menghentikan kegiatan semua jenis bakteri yang terdapat pada jeroan ikan, karena bakteri psikotrof, dan mesofil masih mampu hidup. Kesimpulannya, pemunduran mutu ikan lele dipengaruhi oleh faktor internal seperti umur dan spesies, juga faktor eksternal seperti lingkungan dan perlakuan manusia. Perlakuan atau penanganan yang baik pada ikan segar ialah dengan sistem rantai dingin. Ikan yang disimpan pada suhu rendah mengalami pemunduran mutu yang lebih lambat dibandingkan suhu ruang. Selain itu, perlakuan ikan disiangi dan tidak disiangi juga memengaruhi proses kemunduran mutu ikan. Ikan dengan perlakuan disiangi memiliki mutu lebih baik dibandingkan ikan yang tidak disiangi. Berikut merupakan referensi yang kami pakai. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya adalah proses penanganan ikan lele. Setelah tadi dibersihkan ikannya dan juga dipotong depan dan jeroannya dibersihin, sekarang kita cuci lagi ya sampai bersih, sampai udah nggak ada darah-darahnya. Ini dibersihin. Udah dicuci, sekarang kita lakukan penanganan dengan rantai dingin. Bisa kita taruh freezer atau kita taruh dengan penggunaan es, dan kita bakalan ngelakuin X ke ikan lele ini. Sekian video mengenai penanganan ikan lele dari kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.